sana mengambil pelajaran dari Masjid Al-Muhajirin. Memang ceramahnya di Al-Muhajirin Batam, tapi tausiah kita malam ini di-share ke seluruh dunia, ditonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka ambil pelajaran fa'tabiru ya ulil absar, bagaimana letak tempat strategis. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah, lalu kemudian orang mengasih tanah, buatlah tanah ini ya Rasulullah. Nabi membayar tanah itu. Kenapa? Karena dia ingin dapat amal jariah wakaf. Padahal amal jariah sebagai Nabi cukup. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Nabi sudah cukup, selesai. Dia mau mengajarkan kepada umatnya, walaupun orang mengasih tanah, dia bayar, karena dia ingin mendapatkan amal. Makanya kalau ada pembebasan tanah 1 meter 500.000, 1 meter 1 juta, berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sore-sore jalan sama suaminya, dipukulnya bahu suaminya, berhenti bang, berhenti bang, berhenti bang, ini penting ini. Apa ini? Diskon. Berhenti bang, berhenti bang. Apa ini? Pembebasan tanah. Rumahmu luas, besar, megah, tinggi, menjulang, tapi begitu meninggal dunia, anak-anak mulai menjual, dibagi kepada ahli waris. Anak pertama, kedua, ketiga, menantu, cucu, habis. Tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang bersedia menerima engkau. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Boleh untuk update status besok pagi. Kau adalah setumpuk daging busuk untuk menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, sibuk mengukur tanah, akan masuk ke dalam tanah, menjadi santapan cacing tanah. Langsung dikomen sama kawan, kau nyindir aku ya? Kita tidak ada maksud sindir menyindir. Tujuan kita tak lain tak bukan supaya ingat bahwa tanah yang kekal abadi. Nih, 30 tahun. Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu penguasa tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu tuan tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu tanda tangannya bisa membebaskan tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu duitnya banyak bisa beli tanah? Apakah sampai hari ini dia seperti itu? Tidak. Tapi ada tanah yang kekal abadi. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Mana dia? Inilah dia, tanah wakaf. Tanah wakaf. Selama ini orang kalau udah cerita tanah wakaf, bayangannya tanah kuburan. Al-Azhar punya tanah wakaf terluas di Mesir, lebih kaya daripada negara. Al-Azhar sama negara lebih kaya Al-Azhar. Disitulah kami bisa kuliah, dari mulai sekolah dasar sampai sanawiyah azhariyah, S1, S2, S3. Zaman saya di Azhar 74 negara di dunia mengirimkan anak-anaknya gratis. Dari mana? Tanah wakaf. Di atas tanah wakaf dibangun rukonya untuk kepentingan umat. Di atas tanah wakaf dibangun rumah sakitnya kepentingan umat. Kawan saya suka makan cabai, mengunyahnya tak serius, bertumpuk biji cabai, terus sumbat jadi usus buntu. Diperiksa ke rumah sakit, sedikit lagi mau meledak, mati. Maka kata dokter, potong. Berapa biaya potongnya? 2.000 pon kali 3.000 rupiah, 6 juta. Duit tak ada, krisis moneter. Anak Indonesia mau dipulangkan naik pesawat Hercules. Kenapa pesawat Hercules dikirim? Tak ada kursinya, tegak berdiri dari Kairo ke Jakarta macam naik metro mini. Sudah siap-siap mau pulang. Tapi begitu ditunjukkan kartu Al-Azhar, oh mahasiswa Azhar, langsung gratis. Jadi mestinya di masjid ada ruko-ruko, ada rumah sakit, ada klinik, ada orang yang seumur hidup tak pernah ke masjid. Tapi begitu dia periksa istrinya di klinik di samping masjid, sampai waktu sholat
hayya 'alas salah. Kata dokter SPAG, spesialis objek, Pak, azan berkumandang, silakan. Lalu kata dia, ya, ya. Padahal seumur hidup tak pernah ke masjid. Terpaksa mau tak mau, suka tak suka, datang ke masjid. Mungkin itulah pertama kali dia dapat hidayah. Ada klinik, ada rumah sakit, ada. Yang saya cakapkan ini, Bapak Ibu tengoklah nanti di Mesir. Ini Universitas Al-Azhar, berawal dari Masjid Al-Azhar. Di sampingnya ada Mustashfa Husain, rumah sakit Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan otak kita itu terpikir buntu, masjid cuman tempat sholat, cuman tanah wakaf, pekuburan, matilah ini. Padahal ini adalah investasi akhirat. Orang paling bertuah di Batam adalah orang yang mewakafkan tanah, mendirikan masjid tanpa disebutkan namanya, ilal marhum almarhumah binti fulan bin fulan, sampai pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah ruah, bisa untuk wakaf, infak, sedekah insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz tekankan betul sedekah ini? Karena tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Ketua Yayasan, masih perlu sekian miliar lagi. Saya paham, ada di antara Bapak Ibu yang mendengar sekian miliar tadi langsung naik darah tingginya, jantung koroner mulai kumat, mulai dalam hati, kok tahu begini tak datang aku tadi. Pasti ada yang namanya setan berbisik dalam hati, pasti ada. Jangan marah, jangan tersinggung, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Pas datang mau bersedekah ke masjid Jami' Al-Muhajirin, apa kata setan? Jangan kau sedekah, rumah kau belum selesai, iuran jilbab belum lunas. Banyak nih. Jangan kau sedekah untuk masjid, pikirkan juga anak kau yang SD belum tamat, yang SMP mau SMA, yang SMA mau kuliah, yang kuliah mau wisuda, yang wisuda mau S2, yang S2 mau kerja, yang kerja mau nikah, yang nikah istrinya mau melahirkan, yang melahirkan cucu masih kecil mau sekolah, sampai mati tak akan pernah sedekah. Kalau ditunggu lapang, orang tidak akan pernah sedekah. Sempat-sempatkanlah, karena sampai masanya nanti kita mau, duit ada tapi tak sempat. Kenapa? Karena sudah masuk ke liang ICU. Cepat aja ke liang lahat. Liang ICU belum mati, kalau mati selesai. Ini setengah mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Judul lagunya Menghitung Hari. Apa kata dokter masuk ke ruang ICU? Bapak Ibu sabar ya, tenang aja, insya Allah ini nggak sampai hari Jumat selesai. Meleleh air mata. Masuk suara azan berkumandang dari menara masjid, suara sayup-sayup masuk ke ruang ICU. Hayya 'alal falah. Meleleh air mata. Untunglah ibu itu solihah baik-baik. Sabar ya bang, sabar abang. Surat tanah udah kuamankan bang. Andailah ibu itu tak solihah, sudah mau mati pun tetap dimarahinya juga di ICU. Itulah, lu tuh sehat selingkuh. Sekarang rasakan, mampus kau. Hari ini bapak boleh tersenyum, malam ini ibu boleh tertawa. Tapi nanti malam pas terbangun, betul juga kata Ustaz. Apa ibu yang dimuliakan Allah, hari berganti, musim berubah, kita ini makin muda atau makin tua? Makin tua. Yang makin muda itu cuma saya, bukan kata saya, jamaah yang bilang. Kita ini makin tua. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Berapa banyak yang muda dikatakan sehat, jogging, habis jogging mati.
Berapa banyak yang tua sudah diponis dokter, katanya umurnya tak lama lagi, sampai sekarang tak mati-mati, dokter itu pula duluan mati. Umur dalam kuasa Allah. Itulah mengapa selesai sholat kita yakinkan diri kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 itu tanamkan dalam jantung, 3 kali diulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, kau yang punya kekuasaan, walahul hamdu, kau yang punya puja-pujian, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya imam membaca itu kuat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang banyak imam tak bersuara lagi. Selesai sholat, anak-anak ini nanti tak tahu apa bacaan selesai sholat. Balik dia dari masjid, ditanya sama ayahnya, gimana kau tadi sholat nak di masjid? Apa kata imam itu? Tak tahu dia bacaannya. Itu maka imam membaca jahar untuk mengajar makmum di belakang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi masjid tidak hanya pendidikan non formal. Di dalam itu ada pengajian kultum zuhur, pengajian subuh, pengajian duha, pengajian wirid yasin ibu-ibu sore Jumat ba'da asar, pengajian anak dari maghrib ke isya. Tapi kita tak bisa paksakan orang, maka mesti ada lembaga pendidikan di dekat masjid. Ini memang masjid model bagus sekali, cantik bangunannya. Kantor guru SMP IT Nurul Muhajirin. Daftarkan anak Anda segera untuk tahun ajaran 2022. Yang sudah mendaftar alhamdulillah, yang mau mendaftar insya Allah, yang sudah dikasih tahu tak mau mendaftar, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba. Yang saya sampaikan ini fakta, data atau hoax, terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Kalau dimasukkan dia ke sekolah agama, apa makna Islam terpadu, memadukan antara sains teknologi dengan pendidikan agama. Di sini dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dia belajar akidah, akhlak, Quran hadis, fikih, bahasa Arab. Sehingga nanti kalau dia tamat SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dia mau ke Mesir bisa, karena di kepalanya ada 5: bahasa Arab, akidah, akhlak, Quran hadis, fikih, supaya tahu dia bagaimana fardu kifayah memandikan jenazah, supaya tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Kadang dari pertanyaan jamaah ini kita tahu ini orang tak mengaji. Ustaz, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Apa namanya? Gimana kalau kita sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Tak tahu dia mana sunat muakkad. Tapi saya tidak pernah jatuhkan mental dia depan orang banyak. Dia udah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Jangan-jangan itu pertama kali dia masuk masjid. Hari ini orang sibuk dengan narkoba, orang sibuk dengan zina, orang sibuk dengan mabuk, diskotik, judi online, game online, PlayStation. Orang mau ke masjid, alhamdulillah. Tapi masjid sempurna, paripurna, ada bangunannya, ada 2 lantai, 3 lantai, cantik, ada gedung B, ada. Karena kalau masjid ada sekolahnya, anak-anak pasti zuhur berjamaah, asar berjamaah. Saya tak sanggup berpisah dengan anak. Kalau di pesantren boarding school tak sanggup Pak Ustaz. Jangan boarding school, kita di perkotaan, masukkan saja full day. Pagi pas mau kerja, singgahkan anak, sore pulang kerja, jemput anak.
Anak-anak ini energinya berlebih, tenaganya plus, bonus. Kalau dia pulang jam 12, dia cabut ke mall, dia jalan-jalan ke pinggir laut, apalagi Batam cantik, banyak tempat hiburan. Tapi kalau dia belajar sore, belajar agama, habis asar, dia pulang, baterai tinggal 5 watt lagi. Begitu pulang dia langsung menguap ke tidur. Selesai. Kalau tidak, dia akan cabut, pergi dari rumah pakai jilbab panjang, di tepi jalan pacarnya sudah siap menunggu, bawa motor pergi ke tepi laut, angin kencang, gembong, pulang-pulang berbadan 2. Na'udzubillah. Jadi cara yang paling efektif untuk mendidik generasi masa depan, membangun peradaban Islam, karena memang judul tausiah kita malam ini membangun masjid, menata peradaban madani. Madani itu mesti paham kita. Kenapa nih Madani? Karena yang punya masjid ketuanya namanya Muhammad Dani. Oh, bukan itu. Madani itu artinya Al-Madinah Al-Munawwarah, supaya Batam ini modelnya bukan Hong Kong, modelnya bukan Las Vegas, modelnya bukan Eropa. Anaknya boleh sekolah ke Inggris, cucunya boleh sekolah ke Sorbonne Prancis, boleh ke Harvard, boleh ke Cambridge, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sekolah di Madinah Pak Ustadz? Nabi selesai sholat, dia duduk, sahabat berkeliling. Sahabat yang berkeliling duduk membulat itu namanya halakoh. Halakoh artinya ustadz duduk, ulama duduk, kiai duduk, jamaah berkeliling. Di dalam satu masjid bisa 5 halakoh. Di sudut sana halakoh tafsir, di sudut sana halakoh hadis, di sudut sana halakoh tasawuf, di sudut sana halakoh fikih, di sudut sana halakoh sastra Arab. Dari halakoh inilah berubah menjadi universitas. Universitas tertua di dunia, Al-Azhar. Berawal dari halakoh menjadi fakultas usuluddin, fakultas syariah, fakultas sastra Arab, fakultas dirasat Islamiyah, bahkan mulai masuk fakultas umum, fakultas handasah, fakultas kuliatut tib, fakultas kedokteran, fakultas kuliatut tijarah, fakultas bisnis. Berawal dari masjid menjadi universitas. Bukan universitas nggak punya masjid. Sarjana, S1, S2, profesor, tapi tak sholat. Ketika ditanya, Pak Prof nggak sholat? Sholat hanya untuk anak SD aja. Dianggapnya nanti kalau mati yang ditanya malaikat, ijazahnya itu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat adalah sholat, bukan somat. Sholat lah yang akan ditanya. Idza saluhat saluhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, maka amalnya akan benar. Di sini dia dididik SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bolak-balik kelas masjid, zuhur asar, dididik dia menjadi imam. Duha dipraktekkan. Ustaz, boleh sholat duha berjamaah Pak Ustaz? Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Begitu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Murid-murid sekalian, kita pagi ini sholat duha berjamaah sekali-sekali untuk mengajarkan mereka bagaimana praktek sholat duha. Besok Jumat pagi kita praktekkan sholat sunat tasbih berjamaah untuk mempraktekkan. Hari Jumat mereka sholat Jumat bersama, ada gurunya, dia lihat kawan-kawannya, maka itu menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya malam ini ada hadir pengurus yayasan, ada pengurus masjid, maka Masjid Jami' Al-Muhajirin sebagai salah satu model contoh yang bisa diambil pelajaran dari arsitektur bangunannya, dari letak strategisnya, dari gaya parkirnya, dari bangunan sekolahnya, studi banding datang mengambil pelajaran.
tapi tidak ada yang sempurna. Tak ada sempurna. Bangunan yang tak pernah selesai adalah bangunan masjid. Masjidil Haram pun tak selesai sampai sekarang. Kurang kaya apa lagi pemerintahan Saudi Arabia? Digali tanah, keluar minyak. Tempat kita digali tanah, keluar lumpur tak kering-kering. Masjid tidak pernah selesai. Jadi kalau ada bangunan masjid selesai, maka berarti sudah tamat riwayat. Masjid-masjid yang kecil ingin besar, masjid sudah besar ingin 2 lantai, tapi semen, batu kerikil, batu bata, besi-besi, seng-seng tidak boleh di tempat lain, karena dulu akadnya adalah wakaf dan wakaf tak boleh hilang. Kalau dia dijadikan sebagai lantai, batu bata keramiknya hancur dijadikan sebagai lantai, balik lagi ke masjid. Tapi ini atap seng tak bisa dipakai Pak Ustadz, mesti kami jual. Duitnya tetap balik ke masjid, karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang tua kita yang pernah menyumbangkan tiang, lalu kemudian ketika renovasi, anak cucunya kemudian datang, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Masjid, silakan kalian pugar masjid ini, tapi tiang atukku jangan kalian tumbangkan. Tumbangkan aku dulu, baru tumbangkan tiang ini. Ini menjadi masalah. Maka ketika renovasi Masjid Nabawi, Utsman bin Affan ketika itu khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, datang sahabat. Bagaimana dengan kayu-kayunya? Bagaimana dengan pelepah kormanya? Bagaimana dengan batu-batunya? Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang sudah bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Jadi andai tiang nanti direnovasi, ada lantainya, balik menjadi lantai. Andai yang mesti terjual, maka duitnya tetap balik ke masjid. Itulah yang membedakan antara wakaf dengan sodakoh. Kalau sodakoh boleh habis, sodakoh lilin habis, dibakar lilin. Lilin yang tak habis cuma satu, lilin ulang tahun, satu lagi lilin babi ngepet. Aku sedekahkan lilin sebanyak 3 kotak, dibakar mati lampu habis, maka lilin tidak wakaf. Tapi akad semen, batu kerikil, batu bata, ini adalah akadnya wakaf. Dia mesti mengalir sampai pada hari kiamat. Kami ini Pak Ustadz tak kaya, duit kami tak banyak, apa yang bisa kami berikan? Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Datang kemari bersodakoh memikul semen, ikut ngecor, ikut memasang batu kalau pandai. Kalau tak pandai jangan, nanti menambah beban tukang. Kami ibu-ibu Pak Ustadz, kami tak bisa ikut, bagaimana? Ibu pandai buat bakwan, bawakan ke sini agak 3 kontainer. Bawakan teh manis, jeruk, segala macam. Bawakan semua. Itu pun tak ada Pak Ustadz. Doakan dari rumah. Tapi katanya senyum sodakoh. Ibu tak boleh senyum ke laki orang, nanti bininya mengamuk. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Yang laki-laki datang mengasih motivasi, mantap kalian, ku tengok udah dekat mirip dengan gambar, mudah-mudahan kubahnya cepat tegak berdiri, bangkitkan semangat mengurus, menyenangkan hati. Jangan, sudahlah tak ngasih tanah, tak ngasih semen, tidak menyenangkan hati. Ketika masjid udah selesai, datang petantang petenteng, nampaknya kubahnya miring. Kalau ada orang model begini, jangan marah, jangan ngamuk, bawa aja dia ke atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya jenis manusia-manusia begini ini tetap ada. Karena kalau dia tak ada, siapa yang mau mengisi neraka jahanam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun masjid adalah membangun peradaban. Dan kota-kota besar di Indonesia itu dibangun oleh ormas. Apa maksud Ustaz ormas? Orang masjid. Orang masjidlah yang membangun itu. Pergilah, tunjukkan saya nama kota-kota di Indonesia. Pontianak, saya baru pulang dari Pontianak. Sebelum ke Batam, Pontianak.
Pontianak itu ada sungai terpanjang di Indonesia, namanya Sungai Kapuas. Di tepi Sungai Kapuas ada masjid sampai hari ini tegak berdiri, dibangun oleh Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Dibangunnya masjid, dibangunnya istana Al-Gadriyah. Dua-duanya ada sampai sekarang. Istana fid dunya hasanah, masjid fil akhirati hasanah. Saya cuma mau ngasih tahu, saya sudah pernah ceramah di dua-dua tempat. Pergi ke Medan, Sumatera Utara. Ini Medan, Boh. Ada istana Maimun, ada masjid Al-Masun. Menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada istana. Tepat di depan masjid, kuburan tengku-tengku raja-raja, sultan-sultan. Mengapa orang Melayu suka berkubur di dekat masjid? Karena setiap orang lalu lalang pasti mendoakan dia. Di depan ada kuburan, pas mau masuk masjid, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum la yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pas keluar dari masjid, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pak Ustaz, saya tak mau sholat ke situ karena di situ ada kuburan. Sholat di masjid ada kuburan emang masalah buat lo? Tak bisa dia bedakan antara tiga. Masalah di masjid ada kuburan, ini mesti dibedakan antara tiga. Pertama, sholat ke kubur. Ini kubur, sholat dia ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Ini kubur Abdul Somad. Setelah itu kemudian diratakan pakai traktor, dibangun masjid di atas kubur, namanya Masjid As-Somad. Itu yang dilarang. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena merubah kubur jadi masjid. Masjid Nabawi, Pak Ustaz? Masjid Nabawi bukan diratakan kubur Nabi lalu dibangun masjid di atas. Enggak, kubur Nabi tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan sholat di masjid yang ada kuburannya, musyrik, tak ada pahalanya, berarti semua jamaah haji dan umrah yang sholat di Masjid Nabawi itu tak ada yang sah sholat arba'innya. Karena di situ ada makam. Oh, kalau Masjid Nabawi tak apa-apa, karena itu makam Nabi. Di samping makam Nabi itu dua orang tak Nabi. Abu Bakar bukan Nabi, Umar pun bukan Nabi. Oh, kalau sahabat Nabi tak apa-apa. Banyak kali cerita kau. Jadi yang tak boleh itu adalah meratakan kuburan, dibangun masjid di atasnya. Adapun sholat di masjid, di sampingnya ada kubur, di sampingnya ada kubur. Pergi ke masjid tua di Pekanbaru, dibangun tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Di samping ada makam seorang Habib yang menikah dengan anak gadis Sultan Siak, namanya Sayyidi Al-Habib Usman Shahabuddin. Istrinya di samping Tengku Embung, dan ada makam, ada dindingnya, ada jalan pemisah, masjidnya pun berdinding, maka tak masalah. Maka ini menjadi kehebohan di tengah masyarakat. Akhirnya orang ke masjid ini mau mencari ketenangan. Di kantor dia tak tenang, ditekan atasan. Di jalan dia kena razia pula tadi. Mau pulang ke rumah pun repet tak selesai-selesai. Dia mau ke masjid mencari ketenangan. Sampai di masjid dibid'ahkan, difasikkan, didolalahkan, difinarkan. Lama-lama nanti jadi gila ini orang. Aku ke masjid ini mau mencari ketenangan. Makanya kalau ada orang tertidur mendengar ceramah, itu berarti hatinya tenang. Kenapa Ustaz kalau ceramah itu Ustaz tengok keliling kanan kiri? Saya mau menengok berapa orang yang menguap. Tapi sekarang tak bisa lagi dipraktekkan karena orang pakai masker. Tetap protokol kesehatan, karena Covid belum berakhir. Kabarnya dia akan datang lagi membawa ibunya, namanya Omikron.
Kalaupun sekarang nampaknya aman, karena memang akhir tahun, awal tahun dia tak datang. Nanti dia datang pas mau sholat tarawih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu prediksi aja. Mudah-mudahan nanti kita tarawih dia tak ikut. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kepada gubernur, bupati masuk surga kata malaikat. Pas datang gubernur, Oh iya. masuk Pak Asisten, masuk Pak Staf ahli. Itulah enaknya jadi wakil-wakil. Itu menyenangkan hati yang mewakili gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, indahnya pertemuan di masjid. Ayah, ya, di mana ayah jumpa sama emak dulu? Sokotnya tanya. Rupanya jumpa di diskot. Itu siapa ya? Itu kawan ayah. Di mana jumpanya dulu? Itu kawan ayah sama-sama panitia dulu di masjid Jami' Al-Muhajirin. Cantik apa tak cantik? Cantik, indah cerita. Itu kawan ayah? Ya. Ayah udah lama berkawan. Udah 40 tahun kan bersama. Kenalnya di mana? Sama-sama sakau kami dulu. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada payung, tapi dia tetap bersama. Siapa dia? Rajulani, orang-orang tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena Allah di masjid rumah Allah, berpisah karena Allah karena malaikat maut datang mencabut nyawa, menetes air mata, diantar sampai ke liang lahat, didoakan Allah maghfirlahu warhamhu, dibacakan talqin mayat. Maka setelah meninggal pun tetap dibacakan Al-Fatihah. Begitulah kita membangun persaudaraan di Masjid Jami ini, insya Allah. Orang kalau dia ahli masjid, kalau sampai dia tengok kawan tak datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat tu biasanya tak pindah-pindah. Di sudut sana, jatuh. Di sudut sana, begitu tak ada, langsung dia cari, ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan itu kemana? Sakit, didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang orang tak mau tahu, mau tunggang langgang, mau mati, tantang, pantai, antang kromo, sesuka hati kau lah. Orang sekarang kalau tidak ke masjid itu bukan karena sakit, bukan karena keluar kota, tapi karena rezekinya bertambah. Dulu waktu rezeki macet 5 kali ke masjid. Sudah agak lancar Jumat aja. Itu pun khutbah ketinggalan. Sudah mulai agak lancar kaya raya, setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha, itu pun datang mau ngambil kupon aja. Betapa kita sudah meninggalkan masjid. Tapi malam ini Masya Allah, jangan ajarkan jamaah Al-Muhajirin untuk tentang meramaikan sholat berjamaah. Mana buktinya? Dari mulai turun tadi disambut di bawah, sebelum kaca mobil dibuka, pintu dibuka tadi, kelompong, rasa-rasa mau macam walimah rasa saya. Masya Allah, sampai ke dalam, rupanya dari luar masjid, masuk masjid, keluar pula balik. Tak pula di dalam masjid acaranya, khusus untuk ibu-ibu saja di dalam, bapak-bapak di luar masjid, pembagian yang luar biasa. Maka kebersamaan kita di Masjid Jami ini
setan sudah putus asa menengok kita ramai. Begitu setan menengok, kata setan nak segera sembuh. Sakit di malam. Udah bolak-balik kurayu jangan ke masjid, datang juga orang di masjid. Ini ucapan Ustaz ini Ustaz ngada-ngada atau ada hadisnya? Ada dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kitab yang kelima, Sunan Tirmidzi. Inna syaitana qad ya'isa an ya'udahul musallun. Menengok orang sholat, maka setan sudah putus asa. Walakin tapi dia masuk dari pintu yang lain. Fit ta'rif. Dia masuk lewat pintu permusuhan.